Gaji kamu UMR, coba jujur. Setiap akhir bulan kamu nunggu notifikasi gaji masuk kayak nunggu oksigen. Begitu masuk rasanya lega. Tapi anehnya, lega itu cuma bertahan beberapa hari. Tanggal 1 senyum, tanggal 10 mulai mikir, tanggal 20 mulai hitung-hitungan, tanggal 25 buka aplikasi M-Banking sambil tarik napas panjang. Dan yang paling nyesek bukan karena kamu malas kerja, kamu kerja, bangun pagi, berangkat macet-macetan, pulang capek, kadang lembur, kadang dimarahin atasan, kadang pura-pura kuat padahal burnout. Tapi kenapa rasanya hidup nggak naik level? Kenapa teman kamu yang gajinya nggak jauh beda bisa mulai nabung, bisa cicil rumah, bisa punya usaha kecil? Sementara kamu masih mikir, bulan ini cukup nggak ya buat sampai tanggal tua? Kalau kamu pernah merasa seperti ini bukan kebetulan, ini pola. Dan pola ini dialami jutaan anak muda Indonesia usia 18 sampai 35 tahun, karyawan UMR mahasiswa yang sambil kerja part-time, pejuang side hustle yang penghasilannya naik turun. Masalahnya bukan cuma nominal gaji, masalahnya adalah cara kita memperlakukan gaji itu sendiri. Karena realitanya pahit. Ada orang dengan gaji 4 juta yang bisa punya tabungan. Ada orang dengan gaji 10 juta yang tetap hidup dari cicilan ke cicilan. Artinya apa? Masalahnya bukan cuma angka. Masalahnya ada di kebiasaan. Dan lebih parahnya lagi, banyak kebiasaan ini terasa normal, nggak kelihatan salah, bahkan didukung lingkungan. Self-reward itu penting. Masih muda, nikmatin aja dulu. Kerja capek masa nggak boleh jajan? Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi kalau tiap bulan kamu kehabisan uang sebelum akhir bulan, berarti ada yang nggak beres. Video ini bukan buat menyalahkan kamu. Ini buat ngebongkar 7 kesalahan paling umum yang bikin gaji UMR terasa kayak jebakan. Kesalahan yang kelihatannya kecil, tapi kalau diulang terus selama 5-10 tahun, bikin kamu stuck di titik yang sama. Dan mungkin beberapa menit ke depan akan terasa nggak nyaman. Karena mungkin kamu akan merasa, wah ini gua banget. Kalau kamu berani jujur sama diri sendiri, kita mulai sekarang. Karena kalau bukan kamu yang ubah pola ini, siapa lagi? Sekarang kita gali lebih dalam. Kenapa sih masalah ini sering banget terjadi? Kenapa gaji UMR terasa nggak pernah cukup? Bahkan buat hidup sederhana. Jawabannya nggak sesederhana karena kecil. Masalahnya ada di pola hidup yang dibentuk pelan-pelan. Tanpa kita sadar. Kenalan sama Dina, usia 23 tahun, kerja di retail, gaji 4,3 juta, tinggal ngekos di kota besar. Dina bukan tipe yang boros parah. Dia nggak clubbing tiap minggu, nggak beli tas jutaan. Hidupnya biasa aja. Tapi coba kita lihat pengeluarannya. Kos 1,2 juta, makan dan jajan 1,3 juta, transport dan bensin, 600.000 kuota dan langganan streaming, 200.000 skincare dan kebutuhan pribadi, 400.000 nongkrong dan ngopi, 500.000 total, hampir habis. Belum kalau ada acara kondangan, belum kalau ada flash sale, belum kalau tiba-tiba motor minta servis. Dan yang bikin bahaya, semua pengeluaran itu terasa wajar. Inilah jebakannya. Gaya hidup modern bikin pengeluaran kecil terasa normal karena semua orang melakukannya. Ngopi 30.000 wajar, langganan 3 aplikasi wajar, makan online karena capek wajar. Masalahnya bukan satu pengeluaran besar, masalahnya akumulasi pengeluaran kecil yang nggak pernah dihitung serius. Dan ada satu hal lagi yang jarang dibahas, tekanan sosial. Teman update story lagi di kafe estetik, teman upload tiket konser, teman pamer gadget baru, tanpa sadar kamu merasa tertinggal. Akhirnya kamu ikut, bukan karena butuh, tapi karena nggak mau merasa ketinggalan. Ini yang disebut lifestyle inflation sosial. Bukan naik karena gaji naik, tapi karena lingkungan naik. Dan media sosial memperparah semuanya. Kita jadi sering membandingkan highlight hidup orang lain dengan behind the scenes hidup kita. Yang kamu lihat, mereka liburan. Yang nggak kamu lihat, mereka juga punya cicilan. Yang kamu lihat, mereka punya mobil. Yang nggak kamu lihat, 5 tahun ke depan mereka masih bayar angsuran. Tapi otak kita nggak peduli detail itu. Otak cuma menangkap gua kalah. Dan ketika perasaan kalah ini bercampur dengan gaji yang pas-pasan, keputusan finansial jadi emosional, belanja jadi pelarian, nongkrong jadi pelampiasan, pay later jadi solusi instan. Masalahnya, keputusan emosional hampir selalu mahal. Dan kalau kamu terus hidup tanpa sadar pola ini, 10 tahun kerja pun nggak menjamin kamu punya fondasi yang kuat. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar kekurangan uang atau kamu kekurangan kontrol dan arah? Karena mulai dari sini kita akan bongkar satu persatu kesalahan yang bikin kamu tetap di lingkaran yang sama. Dan mungkin beberapa di antaranya akan terasa menampar.
Kesalahan nomor 1, gaji masuk, uang tidak punya tugas. Coba ingat lagi hari gajian terakhir kamu, notifikasi masuk, saldo naik, rasanya lega. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Uangnya mengalir begitu saja. Bukan karena kamu jahat sama diri sendiri, bukan karena kamu nggak niat nabung, tapi karena uang itu masuk tanpa rencana. Ini kesalahan paling mendasar. Kamu tidak memberi tugas pada uangmu. Penjelasan sederhananya begini, kalau kamu nggak menentukan uang itu mau dipakai untuk apa, hiduplah yang akan menentukannya untukmu. Contoh nyata, gaji 4,5 juta masuk, niatnya mau nabung 500 ribu, tapi belum sempat dipindahkan, sudah kepake buat bayar ini dulu, top up dulu, nanti aja nabungnya. Akhirnya yang terjadi bukan menabung dulu lalu belanja, tapi belanja dulu kalau ada sisa baru nabung. Dan hampir selalu nggak ada sisa. Dampaknya apa? Kamu hidup dalam pola yang sama setiap bulan, nggak ada progres, nggak ada pertumbuhan. Lebih parah lagi, kamu jadi merasa kayaknya emang segini hidup gue. Padahal bukan hidupmu yang segitu, sistemmu yang salah. Uang tanpa sistem akan habis oleh kebiasaan. Dan kebiasaan kita biasanya bukan menahan diri, tapi memuaskan diri. Sekarang solusi konkretnya. Begitu gaji masuk, dalam 24 jam pertama lakukan ini. 1. Pisahkan tabungan garis miring investasi minimal 10% langsung. Jangan tunggu sisa. 2. Pisahkan kebutuhan tetap, kos, listrik, cicilan. 3. Sisakan baru untuk kebutuhan fleksibel. Ini bukan teori ribet, ini cuma mengubah urutan. Karena urutan menentukan hasil. Kalau kamu menunggu disiplin datang dulu baru nabung, itu hampir nggak pernah terjadi. Disiplin lahir karena sistem, bukan karena niat. Dan satu hal yang perlu kamu sadari, kalau dengan gaji UMR kamu tidak membangun kebiasaan mengatur uang, ketika gaji naik pun kamu akan mengulang pola yang sama, hanya dengan angka yang lebih besar. Jadi sebelum kita menyalahkan nominal, tanya dulu, apakah uangmu punya tugas? Atau dia bebas berkeliaran sampai habis? Kalau jawabanmu yang kedua, itu baru kesalahan pertama. Dan ini baru awal, karena kesalahan berikutnya lebih berbahaya karena kelihatannya seperti kemajuan. Kesalahan nomor 2, gaji naik sedikit, gaya hidup naik banyak. Ini yang sering bikin orang merasa naik level, padahal sebenarnya cuma naik beban. Kamu dapat kenaikan gaji 300 ribu, atau pindah kerja naik 700 ribu. Harusnya ini kabar baik kan? Tapi yang sering terjadi justru begini, kayaknya sudah pantas deh upgrade motor. Kayaknya sudah waktunya pindah kos yang lebih nyaman. Sekali-kali upgrade apalah, masa yang lama terus. Penjelasan sederhananya, penghasilan naik sedikit, standar hidup naik lebih cepat. Contoh nyata, dulu gaji 4 juta, pengeluaran 3,8 juta, nabung tipis-tipis. Sekarang gaji 4,7 juta, harusnya bisa nabung 900 ribu kan? Tapi karena upgrade kos tambah cicil HP, baru tambah lebih sering nongkrong, pengeluaran jadi 4,6 juta. Hasilnya tetap tipis. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dan ini bahaya karena terasa seperti kemajuan. Kamu merasa hidup membaik, padahal secara finansial kamu masih di tempat yang sama. Dampaknya jangka panjang. Kamu nggak pernah punya lonjakan tabungan, nggak pernah punya momentum investasi. Setiap kenaikan gaji hanya mengubah kualitas konsumsi, bukan kualitas hidup. Dan semakin besar penghasilanmu nanti, semakin mahal juga gaya hidupmu. Akhirnya kamu terjebak di level yang lebih tinggi, tapi tetap merasa kekurangan. Sekarang solusi konkretnya, setiap kali gaji naik, pakai aturan ini. Minimal 50% dari kenaikan itu jangan disentuh untuk lifestyle. Kalau naik 500 ribu, 250 ribu masuk tabungan atau investasi. Sisanya baru boleh untuk upgrade hidup. Dengan cara ini, hidupmu tetap naik, tapi fondasi keuanganmu juga ikut naik. Dan satu lagi yang penting, tanya ke diri sendiri sebelum upgrade sesuatu, apa ini meningkatkan nilai hidupku atau cuman meningkatkan gengsiku? Karena seringkali kita tidak upgrade kebutuhan, kita upgrade citra, dan citra itu mahal. Ingat ini, naik gaji bukan alasan untuk langsung naik beban. Kalau kamu bisa menahan gaya hidup 1-2 tahun setelah penghasilan naik, kamu akan punya lompatan finansial yang jauh lebih besar daripada teman-temanmu. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar naik kelas atau cuma naik cicilan? Kalau jujur jawabannya yang kedua. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya, dan ini menyangkut rasa aman hidupmu. Kesalahan nomor 3, hidup tanpa dana darurat dan berharap semua akan baik-baik saja. Banyak anak muda hidup dengan satu asumsi diam-diam. Semoga nggak ada kejadian aneh bulan ini, dan itu bukan strategi, itu harapan. Penjelasan sederhananya begini, dana darurat itu bukan buat gaya, bukan buat investasi, bukan buat flexing. Dana darurat itu buat satu hal, bikin kamu nggak panik saat hidup tiba-tiba ngetes kamu. Contoh nyata, motor kamu rusak, biaya servis 1,2
2 juta, atau orang tua tiba-tiba butuh bantuan 2 juta, atau lebih parah, kamu kena PHK. Kalau kamu nggak punya dana darurat, pilihanmu biasanya cuma dua. Satu, ngutang. Dua, mengorbankan kebutuhan lain. Dan begitu kamu mulai ngutang untuk hal darurat, efek dominonya panjang. Bulan depan gaji kepotong bayar utang. Karena kepotong, kamu kurang lagi ngutang lagi. Akhirnya kamu masuk lingkaran yang bikin kamu makin sulit naik. Masalahnya, banyak orang merasa gaji gue kecil, mana bisa bikin dana darurat. Padahal bukan soal besar kecilnya dulu, tapi soal prioritas dan konsistensi. Kalau pengeluaran bulananmu 3 juta, target dana darurat minimal 3 kali pengeluaran sama dengan 9 juta. Kelihatannya besar, iya, tapi kamu nggak perlu kumpulin dalam 1 bulan. Kalau kamu sisihkan 500 ribu per bulan, dalam 18 bulan kamu sudah punya fondasi yang jauh lebih aman daripada kebanyakan orang. Dan yang menarik, begitu kamu punya dana darurat, cara kamu melihat hidup berubah. Kamu jadi lebih berani nolak kerjaan toksik, berani cari peluang baru, berani ambil risiko terukur. Karena kamu tahu kalau gagal pun kamu nggak langsung jatuh bebas. Sekarang saya mau kamu berhenti sebentar. Coba jujur, kalau besok perusahaan tempat kamu kerja tutup, kamu bisa bertahan berapa lama tanpa pinjam uang? Sebulan, 2 minggu, atau bahkan nggak sampai itu? Kalau jawabannya bikin kamu deg-degan, itu tandanya kamu butuh dana darurat lebih dari yang kamu kira. Karena hidup itu bukan soal apakah masalah akan datang, tapi kapan. Dan tanpa dana darurat, setiap masalah kecil terasa seperti bencana besar. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Ini bukan soal uang yang keluar, tapi soal uang yang seharusnya bisa kamu hasilkan lebih besar. Kesalahan nomor 4, terlalu nyaman, tidak pernah upgrade nilai diri. Ini kesalahan yang nggak terasa sekarang, tapi paling mahal dalam 5-10 tahun ke depan. Kamu kerja, datang tepat waktu, selesaikan tugas, pulang, besok ulang lagi. Kelihatannya aman, stabil, nggak ada masalah. Tapi coba tanya ini ke diri sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, skill apa yang benar-benar naik drastis? Atau kamu cuma makin cepat ngerjain hal yang sama? Penjelasan sederhananya begini. Kalau kamu hanya menukar waktu dengan uang, penghasilanmu akan selalu terbatas oleh jam kerja. Dan UMR itu dibayar berdasarkan posisi, bukan potensi. Contoh nyata, Bayu kerja sebagai admin selama 4 tahun. Gajinya naik perlahan dari 3,8 juta ke 4,6 juta. Tapi skillnya masih input data, masih Excel dasar, masih tugas repetitif. Ketika perusahaannya melakukan efisiensi, posisi Bayu termasuk yang paling mudah diganti. Kenapa? Karena nilainya di pasar kerja tidak meningkat signifikan. Dampaknya apa kalau kamu tidak upgrade diri? 1. Kenaikan gaji lambat. 2. Sulit pindah ke pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi. 3. Mudah tergantikan. Dan di era sekarang, dengan AI dan otomatisasi, pekerjaan repetitif semakin terancam. Sekarang solusinya, setiap 6 bulan, paksa diri untuk naik 1 level. Bukan cuma rajin kerja, tapi naik nilai, belajar skill digital, belajar komunikasi, belajar negosiasi, belajar tools yang relevan dengan industri kamu. Nggak harus mahal, banyak yang gratis. Yang mahal itu bukan kursusnya, yang mahal itu waktu yang kamu buang kalau nggak belajar. Dan satu mindset penting, UMR adalah bayaran untuk level standar. Kalau kamu ingin di atas UMR, kamu harus punya nilai di atas standar. Bukan berarti kamu harus jadi genius, tapi kamu harus jadi versi yang lebih mahal dari dirimu yang sekarang. Karena kalau tidak, 5 tahun lagi kamu mungkin masih kerja keras, tapi tetap merasa, kok segini-segini aja. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sedang membangun karier atau cuma bertahan di pekerjaan? Karena beda tipis tapi dampaknya jauh. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya. Dan ini tentang kemana sebenarnya uangmu pergi selama ini. Kesalahan nomor 5, semua uang habis untuk konsumsi, nol aset. Sekarang kita jujur-jujuran, dalam 2-3 tahun terakhir, apa yang benar-benar kamu miliki dari hasil kerja kerasmu? Bukan yang kamu pakai, bukan yang kamu pamerkan, tapi yang benar-benar punya nilai. Penjelasan sederhananya begini, kalau semua uangmu hanya dipakai untuk konsumsi, kamu akan terus bekerja tanpa pernah membangun sesuatu. Contoh nyata, gaji 4,5 juta, setiap bulan habis untuk kos, makan, nongkrong, skincare, upgrade gadget, langganan ini itu, semua wajar, semua manusiawi. Tapi 3 tahun kemudian, kamu nggak punya tabungan signifikan, nggak punya investasi, nggak punya usaha kecil. Yang ada cuma barang-barang yang nilainya turun. HP yang dulu 6 juta, sekarang laku 2 juta. Sepatu branded mulai kusam, motor masih nyicil. Itu bukan aset, itu konsumsi. Dan konsumsi itu perlu, kita hidup memang butuh. Tapi kalau 100% penghasilanmu hanya untuk konsumsi, kamu
sedang bekerja untuk hari ini saja, bukan untuk masa depan. Dampaknya apa? Kamu nggak pernah punya mesin uang. Uangmu datang dari kerja saja. Begitu kamu berhenti kerja, uang berhenti datang. Itu posisi yang rapuh. Sekarang solusinya, mulai kecil, minimal 10% dari penghasilan masuk ke sesuatu yang bisa tumbuh. Bisa reksadana, bisa saham, bisa emas, bisa bisnis kecil-kecilan, bahkan bisa peralatan untuk side hustle. Yang penting, ada bagian dari uangmu yang tidak habis dimakan waktu. Karena konsep sederhananya begini, orang miskin bekerja untuk uang. Orang yang naik level membuat uang bekerja untuk mereka. Kamu nggak harus langsung besar. Yang penting konsisten. Bayangkan kalau sejak umur 22 kamu rutin sisihkan 500.000 sebulan untuk aset, dalam 5 tahun saja sudah 30 juta lebih belum termasuk pertumbuhan. Itu beda jauh dibanding 5 tahun hanya upgrade lifestyle. Sekarang pertanyaan yang agak menampar. Kalau kamu berhenti kerja 6 bulan, apakah ada sesuatu yang tetap menghasilkan untukmu? Kalau jawabannya tidak ada, berarti selama ini kamu hanya bertahan, belum membangun, dan kita belum selesai. Karena kesalahan berikutnya adalah jebakan paling modern yang paling sering dianggap solusi. Kesalahan nomor 6, ketergantungan pay later dan cicilan konsumtif. Ini jebakan paling halus dan paling terasa ringan. Cuma 200.000 per bulan kok, cuma 0% cicilan, cuma bayar nanti. Masalahnya bukan di angka kecilnya, masalahnya di akumulasi dan mentalitasnya. Penjelasan sederhananya begini, setiap kali kamu pakai pay later atau cicilan untuk barang konsumtif, kamu sedang memakai gaji masa depan untuk memuaskan keinginan hari ini. Contoh nyata, HP 5 juta, cicilan 12 bulan, 300-400 ribu per bulan. Kelihatannya ringan, tapi tambahkan sepatu cicilan, liburan cicilan, furniture cicilan, motor cicilan, tiba-tiba 1,5-2 juta dari gajimu sudah dikunci sebelum kamu sempat mengatur apapun. Artinya apa? Setengah gaji kamu sudah habis untuk keputusan masa lalu. Dampaknya, 1. Ruang gerak finansial mengecil. 2. Sulit nabung karena selalu ada tagihan. 3. Stres tiap tanggal jatuh tempo. Dan yang paling berbahaya, kamu jadi terbiasa hidup di atas kemampuan karena semua terasa terjangkau selama dicicil. Padahal realitanya, cicilan itu bukan membuat barang lebih murah, itu cuma membuat kamu membayar lebih lama. Sekarang solusi konkret. Sebelum mencicil sesuatu, tanya 3 pertanyaan ini. 1. Apakah barang ini menghasilkan uang? 2. Kalau saya tidak beli sekarang, apakah hidup saya terganggu serius? 3. Apakah saya sanggup beli barang ini secara cash dalam 3 bulan? Kalau jawabannya tidak untuk semua, besar kemungkinan itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Dan satu aturan keras yang perlu kamu pegang. Kalau gajimu masih UMR, batasi cicilan hanya untuk hal produktif atau sangat mendesak. Bukan untuk gengsi, bukan untuk ikut-ikutan. Karena cicilan itu seperti pasir di sepatu, sedikit terasa biasa. Tapi kalau banyak, bikin kamu sulit berjalan. Sekarang coba jujur, berapa persen gajimu setiap bulan sudah terkunci sebelum kamu bebas menggunakannya? Kalau lebih dari 30-40%, itu alarm. Dan kita masuk ke kesalahan terakhir, yang mungkin paling tidak terlihat tapi menentukan arah hidupmu 10 tahun ke depan. Kesalahan nomor 7, tidak punya arah finansial yang jelas. Ini yang paling sunyi, nggak kelihatan, nggak terasa salah, tapi diam-diam bikin kamu jalan di tempat. Kamu kerja, kamu terima gaji, kamu bayar kebutuhan. Ulang lagi bulan depan. Tapi pernah nggak kamu duduk 30 menit dan benar-benar mikir, 5 tahun lagi gue mau di posisi finansial seperti apa? Penjelasan sederhananya begini, kalau kamu tidak punya target angka, uangmu akan habis mengikuti arus. Karena tanpa arah, semua pengeluaran terasa sama pentingnya. Contoh nyata, Andi, 25 tahun, gaji 4,8 juta. Dia nggak boros parah, nggak juga super hemat, tapi dia nggak punya target jelas. Nggak tahu mau punya tabungan berapa di usia 30. Nggak tahu mau punya usaha atau nggak tahu kok mau bebas cicilan kapan. Akhirnya setiap ada uang lebih sedikit, dia pakai untuk ya udah nikmatin aja. Karena nggak ada alasan kuat untuk menahan diri. Dampaknya tahun demi tahun lewat, usia bertambah, tanggung jawab bertambah, tapi tabungan dan aset nggak signifikan bertambah. Dan di usia 30-an baru mulai panik. Padahal waktu terbaik untuk membangun itu di awal 20-an. Sekarang solusinya konkret. Tentukan 3 angka penting. 1. Target dana darurat, misal 12 juta. 2. Target tabungan garis miring investasi di usia tertentu, misal 100 juta di usia 30. 3.
target penghasilan tambahan, misal 2 juta per bulan dari side hustle dalam 2 tahun. Angka itu bukan buat pamer, angka itu buat mengarahkan keputusan harianmu. Karena begitu kamu punya target jelas, setiap kali mau belanja impulsif, otakmu akan bertanya, ini mendekatkan gua ke target atau menjauhkan, dan itu powerful. Sekarang saya mau kamu jujur sekali lagi. Kalau hidupmu terus seperti sekarang selama 5 tahun ke depan, apakah kamu puas? Kalau jawabannya enggak, berarti kamu butuh arah, bukan sekadar gaji. Sekarang kita rangkum jadi langkah konkret, bukan teori, bukan motivasi kosong. Framework sederhana 5 langkah untuk kamu yang gajinya masih UMR. 1. Pakai sistem persentase realistis. Bukan harus 50, 30, 20 kaku. Kalau berat mulai dari 70, 20, 10, 70% kebutuhan hidup, 20% fleksibel dan lifestyle, 10% tabungan garis miring aset. Naikkan perlahan setiap ada kenaikan penghasilan. Yang penting konsisten. 2. Otomatiskan tabungan. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan. Jangan tunggu niat. Niat kalah sama diskon. 3. Bereskan cicilan konsumtif. Jangan tambah cicilan baru sebelum yang lama selesai. Fokus selesaikan satu persatu. Semakin sedikit beban tetap, semakin luas napas finansialmu. 4. Bangun satu sumber penghasilan tambahan. Nggak harus langsung besar. Freelance, desain, jualan online kecil-kecilan, ngajar privat, affiliate. Tambahan 1 juta per bulan saja bisa mengubah kecepatan kamu membangun dana darurat. 5. Evaluasi. Setiap 3 bulan cek, tabungan naik atau stagnan, cicilan berkurang atau nambah, skill bertambah atau sama. Kalau 3 bulan enggak ada progres, berarti ada yang salah di sistemnya. Dan yang paling penting, jangan tunggu gaji besar untuk mulai serius. Karena kalau mental dan sistemmu belum siap di UMR, gaji besar cuma memperbesar kesalahan. Sekarang kita tarik garis besarnya. Gaji UMR bukan kutukan, tapi 7 kesalahan ini bisa jadi rantai. 1. Uang tidak punya tugas. 2. Gaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan. 3. Tidak punya dana darurat. 4. Tidak upgrade nilai diri. 5. Nol aset, hanya konsumsi. 6. Terjebak cicilan konsumtif. 7. Tidak punya arah finansial. Kalau kamu ulang pola ini 5-10 tahun, hidupmu akan tetap terasa berat meski umur bertambah. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ini, banyak orang merasa miskin karena gajinya kecil. Padahal yang membuat mereka tetap miskin adalah kebiasaan yang tidak pernah diperbaiki. Sekarang pilihan ada di kamu. Kamu bisa terus bilang, ya mau gimana lagi, gaji gue cuman UMR. Atau kamu bisa bilang, oke, gaji gue segini, tapi cara gue kelola harus beda. Perubahan nggak harus ekstrem, nggak harus langsung 10 juta pertama. Mulai dari satu kebiasaan kecil bulan ini, satu cicilan yang tidak jadi diambil, satu tabungan yang benar-benar konsisten, satu skill baru yang kamu pelajari. Karena 5 tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih pada versi dirimu yang mulai hari ini. Sekarang saya mau kamu tulis di komentar, dari 7 kesalahan tadi, mana yang paling kena ke kamu? Dan kalau kamu serius mau naik level secara finansial, subscribe channel ini. Kita nggak akan bahas motivasi kosong. Kita bahas strategi yang realistis. Karena kamu nggak butuh janji kayak mendadak. Kamu butuh sistem yang bikin kamu pelan-pelan tapi pasti keluar dari lingkaran UMR. Sampai ketemu di video berikutnya.